Hey guys, karena hari ini hari Jumat, berarti saatnya Jumat Review. Di minggu ini, ada film menarik yang dirilis di digital. Nama filmnya adalah Only. Jujur saja film ini sangat dekat dengan keadaan kita sekarang guys. Karena film ini menceritakan dampak yang terjadi setelah sebuah virus melanda bumi. Seperti biasa, Deliskan dapat film legal ini dari aplikasi Klik Film. Film ini juga salah satu film terbaru di aplikasi Klik Film guys. Jadi buat kalian yang pengen lihat film Only ini, atau kalian ingin nonton film-film keren lainnya, silakan kalian download aplikasi Klik Film dan berlangganan hanya 7.000 seminggu. Di masa COVID atau pandemik ini, kita sudah sama-sama mengalami bagaimana rasanya karantina mandiri, takut keluar rumah, juga menyaksikan kengerian yang terjadi di seluruh dunia. Jelas hal ini meresahkan, dan kita sangat berharap bahwa pandemik ini segera berakhir. Nah, suasana kita sekarang ini persis sekali apa yang digambarkan dalam film Only ini, yang diperankan oleh aktor Leslie Odom Jr. dan juga Freida Pinto. Dimulai setelah hari ke-400, film Only ini menceritakan suasana pasca bencana yang disebabkan oleh hujan debu yang berasal dari sebuah komet yang menghujani seluruh dunia. Hujan debu ini ternyata membawa sebuah virus mematikan yang anehnya hanya menyerang wanita saja. Sejak hujan debu pertama kali turun, satu persatu wanita di dunia ini jatuh sakit, meninggal, dan akhirnya menjadi punah. Virus ini sama sekali tidak menyerang para lelaki guys. Berjalan puluhan hari hingga ratusan hari, setelah terjadi bencana ini, pemerintah mulai gelisah terhadap masa depan kehidupan manusia. Mereka memikirkan bagaimana bisa populasi manusia terus berkembang jika semua wanita di dunia ini punah. Pada akhirnya, pemerintah Amerika Serikat di sini memburu semua wanita tersisa untuk dijadikan bahan uji coba serta menjadi subjek pengembangbiakan agar umat manusia dapat bertahan. Menceritakan tentang pandemik, tapi film ini tidak fokus dengan uji coba itu. Melainkan, film ini akan lebih memfokuskan bagaimana sepasang kekasih bertahan hidup dalam suasana pandemik itu antara menghindari virus dan juga menghindari pemerintah yang mencari wanita tersisa. Will, kekasih dari Eva, berusaha keras untuk menjaga Eva dari virus mematikan itu. Mereka berdua ini hidup di sebuah apartemen dengan membangun ruang isolasi mereka sendiri. Lalu mereka berdua membuat ruangan itu sebersih mungkin. Berbagai cara dilakukan oleh Will untuk menjaga wanita yang ia cintai itu. Terbukti kerja keras Will itu berhasil. Eva sejauh ini menjadi satu-satunya wanita yang selamat dari virus itu. Film ini berjalan maju mundur, menceritakan bagaimana kisah sekarang dan juga masa lalu. Sang sutradara Takashi Dosar berusaha menjelaskan kepada para penonton bagaimana kerasnya perjuangan Eva dan juga Will untuk bertahan hidup sejauh ini. Layaknya film-film bencana lainnya, dalam penceritaannya kalian akan melihat bagaimana gaduhnya dunia lewat siaran-siaran berita televisi, radio, hingga suasana porak-poranda di luaran rumah. Kalian akan dibawa masuk langsung ke dalam cerita dan suasana film ini. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang, jelas suasana film ini begitu dekat dengan kita. Menjadi sebuah keuntungan untuk film ini, karena film ini akan sangat mudah akrab dengan mata penonton. Uniknya, film Only ini tidak menonjolkan kekacauan yang terlalu berlebihan, layaknya film-film bencana lainnya. Biasanya film-film bencana, kita akan selalu disuguhkan suara-suara bising, kekacauan, keramaian hingga guncangan-guncangan bencana alam. Tapi untuk film Only ini, film ini jelas-jelas sangat hening. Mengapa sangat hening? Karena memang film ini fokusnya adalah cerita pasca bencana. Jadi, kita bisa melihat seluruh warga yang tersisa berusaha untuk menerima keadaan. Di luaran sana, hanya terlihat laki-laki saja tanpa seorang wanita. Bagusnya untuk film ini, sang sutradara tidak berusaha untuk menjerumuskan kita ke suasana kesengsaraan yang terlalu lebay. Kita dibawa fokus untuk melihat bagaimana romantisnya pasangan kekasih ini untuk bertahan hidup di masa pandemik itu. Terutama untuk karakter Eva, dia adalah karakter yang nasibnya di ujung tombak. Di satu sisi, Eva ini menahan dan berjuang untuk menahan penyakit yang mulai menggerogotinya. Sedangkan di sisi lain, dia harus menyembunyikan identitasnya dan kabur dari orang-orang luaran sana yang tidak segan-segan memburunya demi mendapatkan uang hadiah dari pemerintah jika berhasil menemukan wanita tersisa. Karakter-karakter yang hadir di film ini juga memerankan perannya dengan sangat baik. Will dan Eva benar-benar menunjukkan bagaimana pasangan romantis yang bertahan hidup di tengah-tengah pandemik seperti itu. Sebenarnya menyaksikan film-film bertema pandemik di masa pandemik seperti ini, jujur saja tidak terlalu baik. Tetapi setelah menyaksikan film Only ini, ternyata kita tidak fokus dengan virusnya guys. Tetapi, kita akan dibuat fokus dengan perjuangan Eva untuk bertahan hidup bersama sang kekasihnya.
memanfaatkan saat-saat terakhirnya untuk mencapai keinginan Eva menuju air terjun favorit mereka. Di sini Eva memanfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu terakhirnya untuk mencapai keinginannya menuju air terjun favorit mereka. Melihat betapa sedihnya nasib Eva, pandemi bukanlah fokus utama kita lagi. Yang kita harapkan hanyalah keselamatan Eva di akhir film. Alur cerita film ini sangat menarik. Scene-scene yang disajikan juga mewakili bagaimana keadaan pasca bencana. Suasana sunyi, kota mati, serta visual pemandangan kota yang berantakan mampu membuat mata kita tertegun. Untuk alur maju mundur ceritanya juga tidak terlalu menjadi masalah. Faktanya memang tidak membutuhkan waktu lama untuk kita memahami bagaimana alur cerita film ini. Karakter yang hadir di film ini juga tidak terlalu banyak. Layaknya suasana isolasi mandiri, kita hanya akan melihat karakter-karakter seperlunya saja. Dari plot cerita film ini, ada satu pertanyaan yang sangat penasaran Deleskrim tanyakan. Pertanyaan itu adalah, mengapa Eva ini tidak memotong rambutnya menyerupai seorang laki-laki saja agar lebih mendalami penyamarannya ketika mereka berdua ini berada di luar rumah? Sebegitu berhargakah rambut panjang di masa-masa seperti itu? Mungkin hanya itu saja kejanggalan yang cukup mengganggu ketika Deleskrim menyaksikan film ini. Tentu Deleskrim mengerti maksud sutradara. Rambut panjang adalah simbol seorang wanita. Di mana dalam film ini, karakter Eva adalah wanita satu-satunya yang menjadi benang emas dalam cerita film ini. Tetapi tetap saja, kenyataan bahwa Eva ini tidak memotong rambutnya ketika ingin menghabiskan waktu-waktu terakhirnya di luaran sana menjadi satu poin kejanggalan yang sangat aneh. Terlepas dari keanehan itu, Only adalah film yang menarik untuk kalian saksikan. Deleskrim memberikan skor 6,9 dari 10 untuk film ini. Jika kalian sudah menonton film Only, berapa skor terbaik kalian untuk film ini? Jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Di akhir video, film Only ini sudah tersedia di Klik Film. So, buat teman-teman yang penasaran, langsung saja kalian cek di aplikasinya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa review kali ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa dukung Deleskrim dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Deleskrim mengupload video setiap harinya. Thank you guys.